bukan hanya sekedar tentang perebutan kekuasaan, namun juga tentang siapa yang diperjuangkan dan siapa yang dilupakan. Dan dari sinilah arah kehidupan kita itu dapat diarahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Zona Abu-Abu. Podcastnya Anak Semeli. Jadi ini kan kita ada tugas podcast nih. Betul. Dari Betul sekali, Awal Kak Medisi Eljun. Bapak Eka Suartono. Betul. dengan tema itu intervensi politik asing. Oke, Iya. Dan siap. kalau dilihat itu dari temanya itu Sampai jatuh. sangat-sangat menarik ya. Iya. Apalagi Iya. buat kita yang Gen Z ini yang lagi gemar-gemarnya dengan politik. Betul. Jadi sebelum masuk nih, mungkin bagusnya kita perkenalan dulu Iya. ya. Alangkah baiknya sih. Baiknya. Kalau saya sih bagusnya mulai dari sini ya. Boleh. Sampingnya dulu ya. Boleh. Kalau saya Noval, Saya Sri Bendedi. Saya Nabil Erul. Dan saya Eljun Divari Syarif. Langsung tepuk tangan terus ya seperti anak Semeli ya. Sudah total Iya. tepuk tangan Karena terus. ini itu tugas ini menurut saya itu sangat bagus. Jadi setiap kegiatan itu Harus diakhiri. Iya. Betul sekali. Jadi sebelum masuk nih, Yes. kita kan ini tentang bahas tentang intervensi politik asing. Tapi sebelum masuk sebenarnya apa sih itu politik? Mungkin dari Kak Naufal bisa dimulai dulu. jadi mungkin menurut saya sendiri itu politik adalah merupakan salah satu dari pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang bertujuan untuk mengambil kekuasaan, mengatur kehidupan bersama dan juga mencapai tujuan negara. Jadi itu tuh tadi politik menurutnya Kak Naufal ya. Iya. Jadi mungkin ke Kak Nabil lagi mungkin ya. Oke. Apa sih itu politik menurutnya Kak Nabil? Oke, jadi menurut saya sendiri seperti mungkin kurang lebih tadi seperti yang dikatakan Noval, politik menurut saya adalah usaha dari atau mungkin bukan usaha, lebih kepada ilmu yang mempelajari tentang bagaimana hubungan negara dan masyarakat sendiri, mulai dari relasinya ke bawah ataupun ke atas, misal dari masyarakat ke negara atau bahkan negara ke masyarakat. Tujuannya adalah untuk memperbaiki suatu sistem atau memperbaiki nih Kak Iljun kehidupan bernegara atau secara bersama-sama. Itu kurang lebih ya dari saya. Kalau Kak Ani mungkin politik Ya. itu apa sih? Ya mungkin menurut saya politik itu kurang lebih sama seperti Kak Noval sama Kak Nabil. Ya. Nah, politik itu pada dasarnya adalah tentang kekuasaan dan kepentingan, di mana orang-orang yang mempunyai peran atau orang penting dalam sebuah forum ataupun pemerintahan itu akan menghasilkan suatu kebijakan-kebijakan dan menetapkan suatu aturan-aturan yang tentunya tujuannya itu untuk kepentingan bersama dan untuk kepentingan masyarakat. Betul. Emang tuh ya, kalau kita nih bahas politik tentunya tidak jauh-jauh dari yang namanya hal-hal kompleks. Pastinya. Bahkan dari arti politik itu sendiri sudah banyak sekali nih tadi anunya. Artinya definisinya mungkin ya menurut orang-orang masing-masing. Beda orang beda perspektif Iya. tentang politik. Tapi setidaknya tujuannya sama sih menurut saya kayak gitu. Tapi sebelum lebih lanjut nih, sebenarnya kita tuh ada 5 orang tau gak sih? Iya. Betul. Kebetulan satunya lagi ibadah haji. Masya Allah. Umroh kayaknya. Umroh. Jadi iya. siapa nih yang lagi umroh? Ada Kak Mutia Riana Usuluddin Iya. dari kelas 12 Kita doakan ke Mutia Haryana itu selamat sampai pulang Ke Indonesia. Iya. Amin. Amin. Saya Jangan lupa oleh-olehnya ya. Iya, betul. Oleh. Coklat batu. Dubai. Coklat Dubai dong Kak El. Coklat tuh Pak. Iya. Walaupun beda negara tapi sama. Satu orang satu coklat ya. Itu berarti mana coklat. Sini. Oke. Baik, saya tanya ke Kang Abil dulu nih tentang tema kita itu intervensi politik asing. Ya. Sebenarnya konsep dari intervensi politik asing itu sendiri kayak bagaimana sih? Kalau saya sih Kak Eljun lebih kepada intervensi itu ya seperti definitif lah ya. Kita biasa bicara secara definitif. Intervensi kan tentunya adalah bagaimana suatu negara asing itu mencoba mengintervensi atau mencoba menaruh posisinya lah. Kurang lebih kayak dia at least mau mengaruhi ya negara-negara yang memang ingin dia pengaruhi. Dan biasanya polanya adalah negara yang mengintervensi adalah negara maju, sedangkan negara yang
diintervensi itu biasanya negara berkembang atau bahkan negara miskin. Mungkin saya kurang lebih seperti itu. Mau dia masuki dari segi politik, dari segi ekonomi, dari segi kekuasaan, ataupun dari segi pemerintahan, bahkan sampai segi konstitusional itu juga possible atau itu juga mungkin untuk terjadi. Mungkin kurang lebih seperti itu. Saya lapar bisa ini. Biasa. Wow. Kita mau juga nih. Boleh. Sambil ngemil gak apa-apa ya, sambil Iya, ngemil iya, gak apa-apa. santai saja, Santai guys. saja. Kita ada minum ya di sini tuh. Tapi melihat dari kasus sekarang seperti ini, apakah kasus-kasus intervensi politik asing itu masih ada kan Ambil? Atau belum? Kalau kita lihat ini dari sekarang ya, terutama di dekade 2000-an ke belakang, kita bisa melihat sebenarnya kita bisa menafsirkan ada sebenarnya bentuk baru yang mencoba dihadirkan di situasi geopolitik global. Bentuk baru nih. Bentuk baru. Memang bentuk lamanya itu kayak benar. Bentuk lamanya kalau kita bisa memflashback, kita baca sejarah dari start sebelum era 2000-an atau at least bisa kita bilang kondisi politik dunia yang belum stabil dengan masih maraknya terjadinya perang dunia 1, perang dunia 2 dan sebagainya. Cara negara maju untuk mengintervensi politik negara berkembang atau bahkan negara miskin adalah dengan cara peperangan, dengan cara kekerasan dan sebagainya. Nanti kan kasus-kasusnya bakal kita bahas. Tapi semakin kesini ya, semakin di era tahun 2000-an atau tahun ya era sekarang lah ya, abad 20, abad 21, kita bisa melihat kalau bentuk intervensi itu lebih kepada utang piutang, lebih kepada misal pengaruh di bidang diplomasi, pengaruh di bidang ekonomi ya paling besar ya kayak utang piutang dan Oh sebagainya. mungkin kayak juga kan Ambil. Kayak perjanjian-perjanjian ya. Betul kayak Yang nanti perjanjian syaratnya itu bisa dijadikan senjata untuk mengintervensi negara yang negara mengintervensi. lain, betul. Itu kalau itu saya kurang lebih ya seperti itu. Kalau saya mau tanya nih ke Kak Noval mungkin ada nggak sih contoh-contoh kayak kasus yang contoh konkretnya nih tentang intervensi politik asing? Kalau menurut saya sendiri sih saya bisa mengambil dari contoh kasus intervensi politik asing ya seperti di Irak itu tepatnya pada tahun 2003 itu. Oh Iya. iya. Dalam masa pemimpinan si Saddam Hussein ini. Terkenal itu Saddam Hussein, Saddam Hussein. terkenal betul. Banyak tuh meme-nya juga beredar. Terlalu banyak. yang Saddam Hussein itu di kuburan itu baring hari kipasnya itu. Aduh. Ya bisa lanjutkan Novel. Ya seperti bilang tadi semasa di Irak itu pada tahun 2003 itu semasa dalam pemimpinan rezim Saddam Hussein itu sempat mendapatkan namanya fitnah atau tuduhan atas kepemilikan senjata pemusnah massal. Waduh. Apa tuh rudal? Sudah terlalu Rudal pastinya. Rudal. balistik. Kok lebih kepada meme ya ini kan? Iya. Tapi ini serius ya, ini serius. Serius. Dia difitnah guys. Saddam Hussein itu difitnah guys. Real. Ini real ini kasusnya real. Real banget. Ayo lanjutkan. Kasihkan makan. Jadi dia ini negara Irak ini dia itu mendapatkan tuduhannya itu dari negara Barat nih yang berkuasa banget di dunia ini. Negara apa tuh? Negara apa tuh? Negaranya Uncle Sam itu. Uncle Sam. Wow. United States of America. Betul sekali. Aduh. Yang dimana itu AS dan beberapa sekutunya lah itu melakukan invasi atau invasi. memulihkan rezimnya si Saddam Hussein ini. Sampai mau digulingkan ya? Ya betul banget. Sehingga dampaknya itu si Irak ini, negara Irak ini dia itu mengalami kekosongan kekuasaan. Yaitu sehingga mendapatkan konflik yang berkepanjangan dan juga ketidakstabilan politik hingga kini. Memang tuh ya kalau kayak US itu selalu kayak intervensi negaranya orang dengan satu tujuan yaitu minyak. Iya, apalagi kan Perminyakan notabene-nya ya. kan Timur Tengah ya. Dan Iya, kita lihat yes. mungkin seperti sekarang di era dekade sekarang rata-rata bisa dibilang negara yang masih berkonflik dan inangnya adalah AS, ya rata-rata negara Timur Tengah atau yang tergabung dalam Liga Arab. Kita bisa lihat itu. Memang sih kalau yang dari berita-berita yang saya lihat ya, biasanya tuh alasannya mereka masuk ke Timur Tengah tuh biasanya karena kasus-kasus terorisme. Seperti mungkin alasannya negara Amerika ini masuk ke Syria itu misalnya karena di sana ada ISIS atau dan alasannya si Amerika ini masuk ke Afghanistan mungkin karena ada Taliban. Iya. Memang itu selalu dijadikan alasan. Iya. Walaupun sebenarnya kelompok terorisme ini kayak belum pasti kebenarannya kalau dia teroris. Kalau menjadi biang kerok di situ Iya. negara. Dan itu sebenarnya pola yang mau ditanamkan oleh Amerika guys ya. Kalau kita bisa membaca sejarah juga pun dari awalnya misal kayak Taliban itu padahal Amerika yang bentuk awalnya, tapi setelah Amerika keluar dari Afghanistan justru malah difitnah lagi si Taliban ini mau menyebarkan teror di mana-mana.
Kalau dari Kani sendiri nih, mungkin ada Kani dapat yang kasusnya tapi di Indonesia. Di Indonesia, wah, kalau Indonesia itu ada yang tadi Kak Eljun sebutkan itu yang perjanjian. Itu perjanjian Renville ya, di mana perjanjian Renville itu terjadi pada tahun 1948. Ini sempat masuk di pelajaran sejarah nggak? Iya, pastinya pasti. di sejarah Indonesia. Iya, Salah satu 3 tahun dipelajari ya. Iya, salah satu bentuk diplomasi ya. Diplomasi ya. Betul. Kalau bisa tahu Kani, sebenarnya perjanjian Renville itu kenapa bisa disebut intervensi asing? Karena kan perjanjian Renville itu kenapa bisa adanya perjanjian Renville karena ketika Indonesia sudah merdeka dan memproklamasikan kemerdekaannya, ada negara-negara yang tidak menyetujui kemerdekaan Indonesia, yaitu negara Belanda. Nah, di sini karena Belanda tidak menyetujui kemerdekaan Indonesia, akhirnya terjadi perperangan. Indonesia melawan Belanda dengan cara senjata. Terus karena karena masalah ini, akhirnya PBB itu turun tangan. Nah, PBB ini turun tangan itu sebagai penengah, tapi bisa dilihat dari sudut pandang intervensi. Kalau misalnya ini PBB itu kenapa dia mencampuri, karena dia juga ingin menguasai negara Indonesia. Pasti di balik PBB itu ada Amerika pasti. Iya, pasti. Dan kalau kita baca sejarah memang sudah menjadi rahasia umum. Rahasia umum. Jadi kayak menurutnya Kang Nabil nih. Ya. Sebenarnya intervensi itu selalu kayak as always nggak sih berakibat buruk bagi negara yang kena intervensi? Menurut saya sebenarnya 50-50 nih Kak, justru ya menurut saya. Kenapa? Karena kalau memang kita bisa membaca sejarah, mayoritas bentuk intervensi politik asing ke negara berkembang ya, dan negara maju ke negara berkembang itu memang buruk. Misal kalau kita lihat sebenarnya tergantung niatnya sih, misal kayak niatnya untuk menguasai sumber daya tertentu di suatu negara tertentu. Misal kayak Timur Tengah lah ya, kita nggak usah jauh-jauh. Atau misal di Renville itu hari kan, itu tentu berakibat buruk. Karena misal Timur Tengah sekarang pun kita lihat masih konflik. Mereka belum bisa diberikan kebebasan kedaulatan penuh untuk mengelola negaranya sendiri. Karena tetap akan ada intervensi dari negara maju. Misal di Renville juga. Kalau kita misalnya baca putusan-putusan yang dihasilkan dari perundingan Renville, itu kan sangat amat merugikan negara Indonesia itu sendiri. Yes. Justru malah menguntungkan si Belanda dan pihak PBB itu sendiri. Sebenarnya ada sisi menguntungkannya, tapi sangat sedikit dan sementara juga. Dan sementara juga, betul. Mungkin sisi menguntungkannya itu perangnya dijeda dulu. Iya, itu. Biasa begitu, gencatan senjata dulu. Itu sementara ya itu keuntungannya. Keuntungannya. Tapi menurut saya terdapat juga beberapa pola-pola yang bisa kita baca yang dimana justru pola-pola ini menguntungkan. Misal sebenarnya di waktu di Korea Selatan dan Korea Utara. Kan bisa kita lihat Korea itu kan negaranya dulu kan satu kan. Bahkan di mungkin bisa editor dimasukin di sini nanti. Waktu di Asian Games di Indonesia 2018 ya, itu Korea Utara dan Korea Selatan kontingennya satu negara. Mereka dibawa nama Korea. Mereka tidak dipisah Korea Utara Korea Selatan. Kenapa mereka dipisah? Karena pada saat perang dingin kalau tidak salah saya baca sejarahnya, Korea Selatan itu diduduki oleh Amerika, sedangkan Korea Utara diduduki oleh Uni Soviet pada saat itu. Oh, mungkin terjadi perbedaan ideologi. Nah, itu dia Kak Eljun sudah dapat. Mungkin teman-teman juga sudah bisa baca. Dan itu berakar sampai sekarang. Kita lihat semaju apa Korea Selatan sekarang karena intervensi Amerika, dan itu merupakan suatu keuntungan bagi mereka. Dan kita lihat seperti apa sekarang Korea Utara. Itu adalah pengaruh ideologis daripada Uni Soviet yang mereka tanamkan dari dulu. Padahal sekalipun Uni Soviet sudah bubar sekarang. Menurut saya itu sih Kak Eljun. Tadi nih di awal Kak Nabil nih sempat tuh bilang ternyata di dekade 2000 ke depan ini ada tuh bentuk intervensi yang baru. Kan yang bentuk lama tuh selalu tuh bakal konflik perang. Pertama itu ada masuk fitnah. Habis itu negara itu ricuh, terus datang negara-negara yang mau mengintervensi sebagai hero, sosok hero, penyelamat. Nah, sebenarnya dari dekade 2000-an ke depan ini itu bentuk barunya seperti apa kan Nabil? Utang piutang itu yang mau saya highlight. Misal kayak minum Kanabil. Oh iya, saya minum dulu ya. Daripada makan terus enggak minum. Sampai mau nelan masih mau jawab pertanyaan, saya kasihkan sabar ya. Saking serunya ya, guys. Jatuhnya kalau gini kayak ASMR kan. Nah, lanjut ya. Misal kayak ini di India apa Sri Lanka ya? Atau di Myanmar atau apa yang sampai kolaps negaranya gara-gara utang.
Sri Lanka kayaknya kemarin. Iya, sudah. Sri Lanka ya, kalau nggak salah ya guys. Bisa nanti juga ditampilin di sini datanya. Yes. Intinya negara itulah salah satu negara di bagian Asia Tengah atau Asia Selatan yang kolaps sampai negaranya gara-gara dia tidak bisa bayar hutang ke negara yang dia tempati untuk berhutang. Dan itu merupakan salah satu juga kemudian hal yang saya rasa merupakan kerugian apabila terjadi suatu ketergantungan utang terhadap negara maju. Misal kita baca pernah kan Pak Eka kasih kita tentang teori antropologi pembangunan, ada teori dependensi. Yang dimana halnya itu adalah pembangunan di negara berkembang itu pasti kiblatnya adalah ke negara maju. Kalau mereka mau mematok standarisasi ke negara maju, saya rasa itu hal yang tidak cukup baik dan tidak cukup menarik bagi mereka. Kenapa? Karena negara berkembang notabene secara fiskal dan moneter tidak seperti majunya negara maju. Kan logik segitu kan logiknya. Betul. Maka apa? Mereka kemudian nanti ngutang lagi. Dibebankan kepada siapa? Kepada rakyat lagi. Pajaknya dinaikin, apa-apa dinaikin. Ya kan rakyat protes lagi dong. Ya. Dan saya rasa biarpun hal ini menjadi pembahasan di DPR, MPR atau bahkan pembahasan di eksekutif sekalipun, hal ini tidak bisa kita amini secara langsung karena ini utang, bro. Negara pun tidak bisa maju kalau tidak ada uangnya. Sebagus apapun kita merencanakan, sepintar Presiden Habibie pun masih punya masalah di masa kepresidennya. Apalagi ya kita sekarang tidak bisa kemudian melihat kondisi yang sestabil dulu. Karena pun Indonesia masih bisa dibilang kurang stabil lah secara pemerintahan itu. Kalau saya itu. Tapi bicara nih tentang masalah utang piutang, Ya. misalnya negara lain itu meminjamkan semacam utang ke kita itu untuk dipakai. Ya. Tapi tahu nggak sih kan Nabil, dari beberapa waktu yang lalu itu tuh ada berita tentang pembentukan BRICS. Nah, konon katanya nih, Betul. pembentukan BRICS itu dibangun untuk melawan pengaruh-pengaruh politik ekonomi dari Barat. Amerika, betul, dari Amerika. Barat. Mungkin Kani bisa disebutin tuh negara-negara apa saja sih yang masuk di ke dalam BRICS ini? Bisa dong Kak Aljun. Jadi negara-negara yang masuk dalam BRICS itu B-nya Brasil, Brasil. R-nya Rusia, I-nya India, C-nya Cina, dan S-nya South Africa. Afrika Selatan. Jadi Iya, Afrika dari Selatan. negara-negara itu tuh kita bisa lihat tuh bahwa negara-negara ini tuh punya kesadaran untuk melawan tuh politik-politik uang dari Barat. Betul. Kayak misal kan salah satu tujuannya BRICS adalah kayak Rujut saya baca kemarin adalah dia mau melawan dominasi dolar yang ada di dunia. Jadi dolar sebagai currency internasional sekarang sebagai dalam status quo-nya ya. Dolar adalah currency internasional yang kita gunakan sekarang. Mau dilawan sama BRICS ini. Mereka tidak mau lagi terlalu bergantung pada dolar. Salah satu sebenarnya adalah karena banyak kemudian kebijakan misal tarif ekspor maupun impor yang ditinggikan kemarin oleh Donald Trump atau Biden, itu salah satu hal yang juga mempersulit dirasa negara-negara yang ibarat kata tidak di bagian timur lah, di bagian Asia dan lain sebagainya ingin melawan dominasi Barat di Amerika. Kalau saya itu. Tapi saya tanya ke Kang Novel nih. Ya. Kan kemarin tuh ada berita bahwa katanya negara kita ini Indonesia itu join ke BRICS. Oh. Menurut Kang Novel nih dengan ikutnya Indonesia ke dalam BRICS, apakah kita itu bisa tetap optimis bahwa kedepannya tuh pengaruh juga Indonesia negara-negara BRICS ini bakal berpengaruh besar terhadap ekonomi dunia atau justru bakal dapat nanti intervensi dari negara-negara Barat lagi? Kalau menurut saya sendiri sih kan kita tahu itu kan BRICS itu terdiri dari beberapa negara seperti Brasil, Rusia, India, Tiongkok, South Africa. Ya, Afrika Selatan ya kan Novel. sama aja ya translate-nya aja. Meluruskan ke Indonesia Aljun. dulu. Iya, Kan dulu. meluruskan ke Aljun. Mungkin dengan tujuannya ini Indonesia masuk ke salah satu bagian negara dari BRICS itu, mungkin Indonesia ini dapat memperkuat kerjasamanya baik itu dalam bidang ekonomi, politik, sosial, bahkan dengan tujuan untuk meningkatkan pengaruh global dan juga mempromosikan pembangunan, menciptakan sistem ekonomi dunia yang lebih adil dan juga mendukung kerjasama di sesama selatan lain di sana. Iya. Selatan dunia ya mungkin ya. Dan juga termasuk intinya lah untuk membangun kerjasama betul dalam beberapa negara BRICS ini. Jadi dari pendapatnya Kang Novel ini berarti Kang Novel saya rasa optimisnya dengan joinnya Indonesia ke
ke BRICS. Iya, kalau aku sih juga setuju sama perspektifnya Kak Noval. Iya. Ya. Dan Itu hal yang harus menarik tentunya. optimis begitu. Kalau saya sih berdoa semoga BRICS ini dapat lebih berpengaruh lagi, berpengaruh besar, Iya. mengalahkan dominasi Barat di perekonomian dunia. Ya. Dunia, Iya. betul. Kalau selanjutnya nih kita bahas apa lagi ya? Sudah menyangkut semua sih dari tadi kalian. Kita Iya. sudah ini. Tapi sebelum itu teman-teman, siapa tahu teman-teman ada yang tahu nih kenapa kan apalagi materi kita ini tuh intervensi politik asing kan. Ya. Iya, betul sekali. Kan di beberapa tadi yang sudah kita sebutkan dari contoh-contoh kasus yang sudah berlalu-lalu nih. Apalagi itu kan kita tahu kenapa sih itu negara si Paman Sam ini atau Amerika ini. Amerika. Kenapa dia tuh selalu pasti ada tuh di setiap ada di Iya tuh. Konflik ya, setiap ada ada konflik. intervensi Pasti Saya- ada. pasti ada. Saya sempat berpikir nih, kan ini negara-negara Barat dan negara Amerika ini itu sumber daya alamnya itu dibanding sama negara-negara yang rata-rata dia intervensi itu sumber daya alamnya lebih tinggi negara yang diintervensi. Intervensi. Tapi kenapa malahan negara-negara Barat sama negara-negara Amerika ini justru lebih memiliki power? Padahal kan sumber daya alamnya mereka itu lebih rendah dibanding negara-negara yang ini. Yang Yang berkembang intervensi intervensi nih. Ya. Kalau menurut dari saya dulu atau dari mana dulu? Dari mana-mana aja. Dari mana-mana aja. Mungkin dari saya dulu ya. Ah, Menurut saya kita bisa lihat secara historis ya Galjen. Kita lihat dulu pembentukan United States of America dulu itu seperti apa teman-teman. Dulu kan orang-orang Amerika sebenarnya kan bukan orang Amerika asli. Bukan Kan orang asli. mereka kan punya native tribes namanya Indian Oh, kan. iya, Native iya, suku iya, Indian. iya. Tapi mereka ini merupakan yang orang kulit putih sekarang yang di Amerika yang membentuk negara Amerika itu kan sebenarnya adalah orang-orang dari Inggris, koloni-koloni Inggris yang dulu bersemayam di daerah sekitar New York, Florida, di bagian-bagian timur ya. Secara historis mereka itu ibarat kata pendatang. Mereka tuh berasal dari benua Eropa yang dimana pada saat itu memang Eropa dengan segala macam pengetahuan, segala macam teknologi yang mereka miliki, mereka bisa ibarat kata conquer the world, menaklukkan dunia pada saat itu. Karena secara historis pun kita lihat Eropa after masa Renaissance atau setelah kemudian masa abad pencerahan di mereka, ilmu pengetahuan gila-gilaan di situ. Muncul kemudian universitas-universitas seperti Oxford dan lain sebagainya, Stanford di Amerika, Oxford yang menjadi pusat lembaga penelitian pada saat itu. Jadi itu menurut saya yang bisa menjadikan Amerika sebagai negara adidaya. Mereka menguasai apa yang negara lain tidak punya atau negara berkembang tidak punya. Misal emas, Afrika Selatan lebih hebat, bro. Iya. Betul. Boleh tawain bukan oke ya. Sumber daya alam. Nanti sensor ya. Sensor, editor Sensor. Nah, misal kayak minyak dan gas, batu bara dan sebagainya. Indonesia kurang kaya apa, bro, di dunia Iya. ini? Semua ada. Semua lengkap, nikel, batu bara. Nah, Hampir sawah. Baru sampai mati nih. Bisa dibantu ini. Bantuin aja. Ya kayak Jun. Di itu kursornya, bro. Nah, oke. Sampai ini guys ya, sampai kita bahas Amerika sampai mati nih. Jangan buatan Amerika ini. Dia ada intervensi asing ini agensi yang ada kamera-kameranya. Enggak mungkin. Enggak. Karena kameranya ditutup jadi aman. Aman. Webcamnya ditutup. Ya itu sih kalau saya kayak Aljun kurang lebih. Kalau dari saya. Tapi melihat sih memang dari kasusnya bukan kasus sih, dari sejarah negara-negara Barat nih, dari dia dari yang tadinya nih yang rendah di masa-masa Dark Age sampai dia jadi negara-negara adidaya nih. Betul ada pernah saya dengar quotes itu bahwa masa-masa sulit itu melahirkan orang-orang hebat ya. Iya. Dan masa-masa hebat, orang-orang hebat melahirkan masa-masa yang cerah, masa-masa yang cerah melahirkan orang-orang yang sulit. Itu sebenarnya. Itu sambungannya. Saya lupa tadi. Iya, no. Kata-katanya Ibnu Khaldun itu. Apa? Mungkin sedikit tambahan dari penjelasan Kak Nabil tadi ya, Boleh. mengenai Amerika Serikat. Nah, jadi setelah Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat itu menduduki negara paling kuat di dunia. Bayangkan guys. Iya cuy. Padahal kan Amerika ini istilahnya dia tidak terjun langsung ke perang. Tapi karena intervensinya itu kayak Aljun. Iya, Makanya dia bisa intervensi. dibilang negara dengan ekonomi terkuat dan lain sebagainya. Karena dia punya Kan adidaya. yang terlibat langsung di perang dunia itu ada, setahu saya itu kubunya Jerman dan Jepang. Iya, Dan di iya. kubu sekutu itu ada Rusia, Rusia. Prancis,
Prancis dan sebagainya, Polandia mungkin juga. Padahal itu kan terjadinya di Eropa. Di Eropa. Bukan kayak Amerika itu kayak nggak terjun langsung tuh ngirim tentaranya tuh. Tapi justru pada saat perang dunia selesai itu yang bukan yang pemenang perang yang justru jadi lebih kuat. Tapi negara Amerika gitu. Kan yang pemenang perang tuh yang mana ya? Yang kubu sekutu. Iya. Kan biasanya kalau kayak menang perang tuh harusnya dia jadi negara terkuat karena habis menang perang nih, habis menang perang. Tapi justru Amerika jadi negara yang lebih kuat. Itu harus kita tahu dulu kayak yang sponsor mereka siapa. Siapa tuh? Yang sponsor mereka siapa bisa Bahkan jadi Amerika juga. kalau nggak salah ya pernah aku baca sejarahnya tuh pada saat pada saat negara Jepang nih sudah dibom, katanya tuh Amerika itu ngirim uangnya mereka. Nah katanya nih uangnya ini itu di nominalnya tuh didasarkan pada pendapatan emasnya Amerika, kayak kayak jumlah emas yang ada di Amerika, dikirim uangnya ke Jepang. Namun sering waktu itu negara Jepang nih heran, emang Amerika emasnya sebanyak apa sih kok bisa sampai kirim uang sebanyak ini. Nah itu tuh jadi kecurigaan juga bagi warga-warga Jepang. Kalau kenapa negara yang seperti Kayak Amerika punya emasnya sebanyak itu? Kenapa si Amerika nih bisa kirim banyak uang? Kan nilai uang itu juga didasarkan pada seberapa banyak emas di situ negara. Iya sih. Kan bisa jadi kan dari apa yang mereka rampas dari negara-negara yang mereka intervensi. Bisa jadi kali kan. Si yang tadi kita Bahkan mention tadi. mungkin bisa jadi Kedasulatan dan itu sebagainya. hanya kebohongan. Iya bisa jadi. Kayak Bisa jadi mereka dimanipulasi. cuma cetak uang. Kan The Fed kan, kalau misalnya kita baca lagi The Fed sebagai bank sentral di Amerika kan, kalau kita baca lagi nih, kita sampai kemana-mana ini podcast sebenarnya ya. Kita baca lagi. Emang itu biasa nih kalau Anak semeli itu gitu, nongkrong ya, itu gitu. dari awalnya dari satu Titik pembahasan kecil itu melebar kemana-mana. akar serabut Akar serabut Akar ya. serabut. Udah terbiasa di asrama by the way. sama saya juga pernah nih. Itu awalnya ini sama salah satu teman kita nih yang top 1 TKA Antropologi di Sulawesi. Siapa tuh kan? Spill Pak nggak sih? Andriel Darhan. Wow. Ini ada fotonya. Fotonya. Tepuk tangan dulu nggak sih? Oh, lagi. Mantap. Kalau nggak salah nilai TKA-nya tuh berapa? 98. 98. Dahsyat. Jadi pernah tuh suatu hari nih saya kan habis pulang sholat isya nih di masjid. Nah singkat cerita mungkin karena kegabutan saya mungkin ya saya datang ke kamarnya. Awalnya tuh kita membahas tentang konflik di Israel dan Palestina. Namun semakin lama kita membahas tentang konsep ketuhanan. Dan kalian tahu nggak? Ini pembahasan tuh mulai start sudah isya. Nah itu pas bunyi radio masjid baru selesai. Radio masjid sholat subuh? Iya. Astagfirullah. Sekitar jam 3 lebih lah. Jam 3 lebih. Wow. Mau jam 4 mungkin. Kegabutan anak Semeli Semeli ya. Bukan mabar Mobile Legend ya. Bukan dong. Tentunya yang lebih bermanfaat. Ya, Ini berfaedah tentunya. dari diskusi saya sama Kak Faiz ini dapat melahirkan pemikiran Perspektif baru. Perspektif baru. Betul, ide baru. Nah itu tuh kayak apa ya? Kayak mungkin kalian itu pernah tidur cuma sebentar, habis itu disuruh bangun lagi pergi sholat, habis itu pulang untuk persiapan ke sekolah. Nah itu tuh pas di sekolah tuh saya pusing banget itu. Kayak apalagi kan waktu itu saya berhadapan sama mapel-mapel saintek. Ya, jadi memang butuh pemikiran yang lebih tinggi Ekstra ya. ya, Ekstra ya. Baru kayak Junin nggak cukup tidur. Sebenarnya nggak boleh ditiru juga sih guys. Nggak boleh tiap hari. Oke. Sekali-kali bisa lah ya. Kali-kali bisa lah ya. Ya, gitu. Jadi Kelvin kita sudah terlalu banyak nih lebar ya membahas sebenarnya dari intervensi asing dan sebagainya. Mungkin sebagai penutup atau akhir mungkin bisa dilanjut. Begini sebagai akhir nih ya. Ya. Mungkin kita mungkin sekedar chit-chatting dulu nih. Sebenarnya yang membuat kalian tuh bertahan di Semeli sampai titik ini sebenarnya apa sih? Mungkin mulai dari Kanabil dulu deh. Saya yang membuat saya bertahan di Semeli sampai titik ini adalah environment, lingkungannya ya. Lingkungannya. Karena saya percaya, saya kan sendiri bukan orang Parepare kali ini, saya orang Indrekang, dan saya percaya kalau saya keluar dan bertemu dengan orang-orang baru yang dimana kapasitasnya lebih dari saya pada saat itu, saya berpikir pada saat itu, saya harus masuk di situ. Supaya kita bisa berkembang juga. Karena saya percaya kalau kita dikelilingi orang-orang yang hebat, orang-orang yang unggulan dari berbagai daerah di Sulsel atau bahkan berbagai daerah di Indonesia yaitu di Semeli, kita bisa lebih improve lah skill kita dan sebagainya. Dan itu memang betul-betul saya dapat. Ini tuh perkataan Kanabil tuh memang selaras sama ada salah satu quotes
yang saya dengar Yeah. katanya lebih baik kita menjadi kucing di antara para singa Yeah. dibanding menjadi para Singa di antara para kucing. di antara para kucing. Merendahlah untuk meninggi. Nah, Ya. Betul betul. Ya begitulah. Oke, mungkin bisa kita next ke Kani. Kani, apa sih sebenarnya yang membuat Kani itu bertahan sampai detik ini di sini? Tentunya juga lingkungannya ya. Lingkungan itu sangat penting guys untuk kehidupan selanjutnya. Tentu lingkungan di Smell itu positif semua, apalagi kakak-kakak yang ada di sini tuh positif vibe semua. Tentu Izin. izin. Dan juga tentunya orang tua lah ya yang Oh, iya, membiayai betul, kita betul. hidup di sini karena kan kita boarding school. Ya, itu aja sih. Iya. Dan juga Emang demi sih, masa depan. Vibes sekolah negeri yang tidak non boarding itu sama sekolah negeri yang boarding tuh memang Beda sekali. Beda. Beda sekali. banget vibes-nya. Iya. Beda sekali. Saya akui. Kalau dari kamu Paul, mungkin Kalau saya sendiri sih seperti yang dikatakan oleh Kak Nabil dan Kak Ani itu tetapi environment-nya. Iya. Dimana kita tahu ini kan Smell itu SMA Negeri 5 Perpara itu dia itu lingkungan tertutup ya, sekolah boarding berasrama, sehingga kita dapat menemukan banyak teman di dalam situ, apalagi lingkungannya tertutup kan kita bisa saling bekerja sama, saling mengingatkan. betul. Dan juga apalagi ini saya masuk awalnya ini saya tidak mau masuk di SMA ini. Waduh, kenapa tuh? Kenapa tuh? Karena saya emang awalnya itu saya nggak pernah masuk di seperti kayak di sekolah pesantren atau apa. Ya Wardi. Biasanya habis belajar langsung Pulang ke Pulang ke rumah. rumah, ya. Tapi semenjak karena kemauan orang tua nih, makin lama saya makin suka. Apalagi kita sudah berada di sini selama 2,5 tahun. Iya 2,5 tahun. Sudah mau 3 tahun. Jadi saya bisa mengambil sisi positifnya itu tidak selamanya di sekolah boarding ini atau sekolah yang tertutup ini itu tidak Tidak ada keseruan. Ya. Tidak ada keseruan di dalamnya. tetapi justru malah lebih seru nih Iya. daripada Iya, saya rasa itu. tentunya. Iya, Betul itu. karena kita di sini kan ketemu selalu 24 Ini jam. 24 jam. 24 jam ketemu. Jadi misal nih lagi bosan ke kamarnya si inilah, Iya. ke kamarnya si inilah, ke kamarnya Kak Faiz Adriel lah. Wah, contohnya itu contohnya. Kita bakal diskusi sampai subuh kan. sampai subuh. Tapi nih Kak Novel, kalau boleh tahu tuh semenjak Kak Novel masuk Smell itu sebenarnya apa sih perubahan sifat yang terjadi di Kak Novel? Mungkin lebih rajin mungkin ya. betul itu sebelumnya itu kan apalagi itu pas sebelum saya masuk di SMA ini saya itu orang itu emang awalnya malas-malasan. Tapi semenjak saya masuk di lingkungan SMED ini, apalagi di SMED itu kan lingkungannya itu positif banget nih seperti Yeah. teman-teman semua ini kakaknya. Mentalitas disiplin. Mentalitas ya, disiplin. mentalitas disiplin. Ya mungkin dari situ saya bisa mengikuti mereka semua ini kakak-kakaknya di sini untuk mengubah sifat saya yang awalnya itu bermalas-malasan menjadi disiplin. Ya, Iya. konsisten. Saking ya. disiplinnya sampai jadi paskibraka Kota Parepare 2025. Oh, 2024. 2025 Paskibraka Kota Parepare. Wow. Jadi buat mungkin ada adik-adik yang masih berstatus kelas 9 SMP nih. Nah, disarankan banget Yang mau buat, jadi paskib kayak daftar Novel. di SMA 5, SMA Parepare. Sekolah mana lagi? Join guys, join. Join. Jadi apalagi nih yang mau kita bahas? Ya udah cukup ya. Udah Di cukup close kan? sudah di close ya. Bisa Sebenarnya di-close. pembahasan kita banyak banget ya, tapi Iya, terbatas iya. oleh Terbatas waktu. banget. Tapi dibatasi ada waktu. Iya. Jadi kita tutup guys. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.